Pemirsa, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham menjalani sidang tuntutan terkait kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang atau PLTU Riau I di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi lebih lanjut kita akan disampaikan oleh Edra Pramaskara di Gedung Tipikor Jakarta. Edra, bagaimana proses berlangsungnya sidang tuntutan yang dijalani Idrus Marham? Iya, Naila dan pemirsa, sidang tuntutan yang dijalani oleh terdakwa Idrus Marham terkait kasus suap proyek PLTU I Riau ini sudah selesai dilaksanakan, di mana sidang yang tadi dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat ini berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berjalan selama kurang lebih 1,5 jam. Adapun dalam perkara ini Idrus Marham didakwa menerima suap sebesar 2.250 juta rupiah dari pengusaha Yohanes Koco, di mana jaksa juga menyebutkan bahwa uang tersebut diterima oleh Idrus bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Saragih untuk membantu Koco mendapatkan proyek Independent Power Producer PLTU Mulut Tambang Riau I tersebut. Rencananya proyek tersebut memang akan dikerjakan oleh 3 perusahaan, di mana salah satunya adalah Black Gold Natural Resources atau BNR Ltd yang merupakan perusahaan milik Koco. Adapun untuk suap tersebut diarahkan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar, di mana pada saat itu Ketua Umum dari Partai Golkar Setia Novanto ini diketahui terjerat dalam kasus KTP elektronik sehingga dibutuhkan adanya penyelenggaraan Munaslup. Dan pada saat itu posisi dari Idrus Marham sendiri berlaku sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari Partai Golkar. Naila. Kemudian apa tuntutan yang disampaikan jaksa terhadap Idrus? Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menyampaikan bahwa Idrus Marham melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Adapun tuntutan terhadap Idrus Marham yakni pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebanyak 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Terkait dengan tuntutan ini, Idrus Marham tadi sempat menyampaikan bahwa dirinya merasa kecewa karena tuntutan selama 5 tahun kurungan penjara ini menurutnya tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang dijalani olehnya. Berikut, mari kita simak pernyataan dari Idrus Marham. Penegak hukum tidak usah pikirin saya, tetapi pikirinlah negara kita sebagai negara hukum, di mana sejatinya setiap penegak hukum bahkan seluruh bangsa Indonesia ia mengacu pada bagaimana semangat dan roh untuk menciptakan tradisi proses hukum yang berkeadilan. Tradisi proses hukum yang berkeadilan itu harus didasarkan pada fakta-fakta hukum. Tadi disampaikan bahwa waktu yang diberikan untuk menyusun pledoi atau pembelaan ini selama 12 hari dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret. Namun dari pihak Idrus Marham dan juga kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pihaknya ingin memajukan jadwal tersebut menjadi tanggal 28 Maret. Maksud saya tadi sebelumnya yakni pada tanggal 2 April menjadi tanggal 28 Maret dikarenakan alasan medis, yakni Idrus Marham akan menjalani prosesi operasi jantung. Dan tadi juga sempat disetujui bahwa sidang pledoi akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret dengan membacakan pembelaan baik dari Idrus Marham maupun dari kuasa hukum. Kembali ke Anda di studio. Naila. Edra Pramaskara melaporkan dari Gedung Tipikor Jakarta. Terima kasih.